Halo Libra, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait bagaimana kondisi hubungan kalian belakangan ini, lalu perasaan kamu terhadap dia, dia terhadap kamu, dan juga hubungan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020. Nanti juga ada saran-sarannya terkait bagaimana agar kedepannya hubungan kalian bisa berkembang, bisa lebih baik, bisa lebih stabil lagi. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi pelengkap seperti inisial, zodiak, tanggal, dan bulan gitu ya. Bisa inisial nama kalian, nama tengah, depan, belakang, atau nama kesekian, misalnya nama ketiga atau nama keempat gitu-gitu ya. Atau zodiak kalian, tanggal bulan jadian, anniversary, pertama kali jalan bareng, pernikahan kalau kalian sudah menikah, dan lain-lain. Tanggal dan bulan yang familiar dengan kalian gitu ya. Perlu diingat, ini adalah general reading, energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya teman-teman. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa kontak ke Instagram aku via DM, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Nanti kamu bisa DM dan akan dilayani oleh admin aku. Kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai readingannya untuk kalian. Oke. 4 kartu pertama berbicara tentang hubungan kalian belakangan ini, kondisinya seperti apa gitu ya. Kita punya kartu Temperance. Oke. Oke. Kita punya kartu The Moon. Kita punya The Devil. Dan kita punya Page of Wands gitu ya. Oke, ini kepotong. Oke. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan ini? Belakangan ini kalian sedang berusaha untuk menstabilkan emosi, menstabilkan kondisi hubungan yang sedang naik dan turun. Karena belakangan ini hubungan kalian itu secara emosional kalian lagi naik dan turun. Kadang marah, kadang baik, kadang moodnya bagus, kadang enggak. Lalu kadang hubungannya bisa baik banget, tapi kadang bisa berantem banget, bisa sampai berantem gede gitu. Dan kalian sadar kalau misalnya kondisi emosional ini, kondisi naik dan turun ini kalau dipertahankan akan berdampak ke kondisi hubungan kalian jadinya tidak sehat. Kalian menyadari hal itu. Dan oleh karena itu, sepertinya kondisi emosional ini, kondisi naik dan turun ini itu bukan sesuatu yang eh, bukan satu kondisi yang semudah itu untuk kalian karena di sini ada Page of Wands gitu ya. Kalau kalian lihat ilustrasinya, Page of Wands ini berbicara tentang satu orang yang mengeksplor satu tongkat gitu ya. Dalam artinya dia mencari solusi, mencari oke gimana ya cara memperbaiki keadaan agar kedepannya bisa membaik gitu ya. Tapi kalian lihat backgroundnya itu satu gurun pasir gitu kan, satu gurun yang gersang banget. Ini menandakan satu kondisi di mana yes mencari solusi atas satu situasi yang memang cukup rumit, cukup sulit gitu ya. Jadi emang possible kondisi bimbang, kondisi emosional, kondisi naik dan turun emosi, hubungan ini sepertinya bukan kondisi yang segampang itu, semudah itu, tapi emang sepertinya serumit itu. Karena kita juga punya kartu devil gitu ya. Ketika kalian berantem, kalian bener-bener bisa seberantem gede itu. Kalau kalian lagi emosi, bisa emosi segede itu. That's why tadi aku juga sempat mention kalau misalnya kalian menyadari kalau emosional ini tidak dapat dipertahankan, harus distabilkan kembali dan itu yang sedang kalian usahakan sekarang gitu ya. Ada Temperance dan Page of Wands. Kalian menyadari kalau misalnya emosional ini perlu diseimbangkan lagi, perlu distabilkan lagi karena kalau tidak akan berdampak ke the devil, menjadi hubungan yang kurang sehat di antara kalian. Kalian menyadari hal itu gitu ya. Oke, 4 kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan kamu terhadap doi kamu gitu ya, perasaan kamu. Kita punya Three of Wands, kita punya Ace of Swords, kita punya Queen of Pentacles, dan kita punya The Empress gitu ya.
Oke, gimana sih perasaan kamu terhadap doi gitu ya? Perasaan kamu adalah, kamu masih bisa melihat kalau ke depannya masih ada kesempatan untuk hubungan kalian membaik. Kalau ke depannya ada harapan, ada masa depan untuk hubungan kalian yang lebih stabil, yang jauh lebih stabil daripada sekarang. Dan kamu sadar bahwa, masa depan ini yang kamu bisa melihat ini, itu bisa saja, akan ditempuh dalam waktu yang mungkin tidak akan secepat itu. Masih perlu proses, perlu waktu yang tidak sesebentar itu, tapi kamu masih bisa melihat harapan dan kesempatan itu. Kamu masih punya keyakinan, ketegasan, kepercayaan bahwa melalui proses, hubungan ini akan bisa sampai ke titik yang sestabil itu, senyaman itu, sebahagia itu, dan balik lagi, kamu sadar kalau prosesnya bisa saja tidak akan secepat itu, bisa saja tidak akan semudah itu, akan banyak up and down-nya. Tapi sejauh ini, sampai sekarang ini, kamu masih mau memperjuangkan, kamu masih mau bersifat tenang, dewasa, dan bijak dalam menanggapi proses ini, dalam menanggapi struggle-struggle yang bisa saja terjadi. Bagaimana cara kamu menanggapinya? Kamu berusaha untuk menyadari bahwa oke, up and down itu wajar banget dalam proses. Jadi kalau emang lagi ada struggle, lagi ada tantangan, kamu condong akan berpikir, oh ya udah ini wajar. Ya gue jalani aja semaksimal gue, apa yang bisa gue lakukan, apa yang gue rasa tepat untuk gue lakukan akan gue lakukan. Sambil gue jalani, sambil gue perjuangkan, sambil gue cari solusinya. Itu yang jadi perasaan dan pola pikir kamu untuk sekarang ini, untuk belakangan ini sampai sekarang ini. Dan itu bagus ya teman-teman ya. Oke, 4 kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan doi kamu terhadap kamu gitu ya. Kita punya The Chariot, kita punya Six of Wands, kita punya Queen of Pentacles lagi, 2 kali Queen of Pentacles, dan kita punya Six of Pentacles gitu ya. Oke, jadi gini, gimana sih perasaan doi kamu terhadap kamu? Apakah dia masih sayang? Iya. Apakah dia masih mau memperjuangkan? Iya. Tapi tidak dapat dipungkiri, di sini ada ketidakstabilan yang dia rasakan. Possible yang merasakan kebimbangan tadi itu lebih ke dia, lebih ke doi kamu gitu ya. Karena dia memang masih sayang, dia masih mau memperjuangkan hubungan kalian gitu. Cuman memang tidak dapat dipungkiri melalui kartu The Chariot ini berbicara tentang kebimbangan naik dan turun, 50-50, hitam putih gitu ya. Apa namanya, satu sisi dia masih mau memperjuangkan, tapi satu sisi dia, apa namanya, masih bimbang. Tapi positifnya The Chariot ini adalah meskipun dia bimbang, meskipun ada 50-50, tapi dia belum yang akan langsung menyerah atau apa, dia masih akan memperjuangkan terus ke depan gitu. Dia akan jalan terus sambil dia perjuangkan, sambil dia menstabilkan kebimbangannya, emosionalnya dia gitu. Karena di sini juga ada Six of Wands berbicara tentang perlahan tapi pasti. Dia masih percaya bahwa ke depannya, dia masih ada satu optimisme bahwa ke depannya, walau perlu proses, ada Queen of Pentacles lagi gitu kan. Walau perlu proses, tapi dia masih ada harapan, masih ada kepercayaan bahwa semua akan membaik walau perlahan, tapi pasti gitu. Tapi balik lagi teman-teman, kalau misalnya kamu merasa belakangan ini doi itu jadi agak gimana ya, jadi agak tidak seintens biasa, tidak seaktif biasa gitu ya. Pokoknya dia beda daripada biasanya. Itu karena ada energi Six of Pentacles di sini. Ada energi di Chariot juga. Dalam artian gini, dia masih sayang kamu. Dia masih mau memperjuangkan kamu terlepas dari kebimbangannya gini ya. Dia masih ada optimisme, dia masih percaya pada prosesnya. Cuman balik lagi, dia itu masih berusaha untuk mengontrol emosinya, masih berusaha mengontrol kondisi dia yang emosional gitu. Dan berdampak kemana? Berdampak ke bagaimana dia memperlakukan kamu. Jadinya sewajarnya aja komunikasi ya komunikasi seadanya, komunikasi sebatasnya, sewajarnya. Kalau yang penting dia baru bicara, kalau nggak terlalu penting dia nggak akan terlalu gimana gitu ya. Jatuhnya dia belakangan ini sampai sekarang ini, apa namanya, bagaimana dia memperlakukan kamu itu seperti bagaimana dia memperlakukan orang lain juga gitu ya. Jadi antara kamu sama temen, dia dia memperlakukan yang sama gitu. Bukan karena dia nggak sayang ya, dia masih sayang. Baik lagi ada The Chariot di sini ya. Ada Six of Wands dan ada Queen of Pentacles juga. Tapi balik lagi, dia masih emosional, dia sedang emosional dan dia sedang berusaha mengontrol emosinya. Salah satu dampaknya adalah bagaimana dia memperlakukan kamu jadinya. Bagaimana dia memperlakukan kamu jadinya seperti sama dengan bagaimana dia memperlakukan teman-temannya gitu ya. Oke. 4 kartu selanjutnya berbicara tentang hubungan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020. Yang pertama kita punya Three of Cups, kita punya Five of Pentacles,
kita punya Two of Cups, dan kita punya The Moon gitu ya. Oke. Untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020, hubungan kalian akan lebih membaik daripada kondisi yang sekarang gitu ya. Kalau kondisi yang sekarang kan bagaimana dia berkomunikasi atau berhubungan dengan kamu itu kan dia masih berlaku tidak seintens biasanya, masih memperlakukan kamu sebagai seperti teman walaupun kalian pacaran atau kalian tahu kalian terlibat dalam satu hubungan percintaan yang tidak hanya sebatas teman gitu ya. Tapi jatuhnya ini kan belakangan ini sampai sekarang ini karena dia masih berusaha mengontrol emosinya, secara dia sadari atau tidak sadari bagaimana dia memperlakukan kamu, jadi seperti sebatas teman aja, memperlakukan sewajarnya gitu kan. Nah, ini akan membaik di tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020, di mana kita ada Three of Cups berbicara tentang lebih santai, lebih enjoy, lebih have fun gitu ya. Kalian akan menjalani hubungan lebih have fun, lebih enjoy, lebih santai, dan juga ada Five of Pentacles di sini. Dalam artian, ini kan dua orang yang berjalan bersamaan gitu ya. Walaupun bisa saja prosesnya di tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020, bisa saja hubungan tidak akan semulus itu, balik lagi ya. Ini kan di bawah santai gitu ya, dalam artian kalaupun emang tidak dapat dipungkiri tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 itu masa-masa sulit, struggle, tantangan itu tetap ada. Tapi ketika kalian menghadapi satu momen yang kurang kurang mudah, kurang menguntungkan ini, kalian bukannya akan menyerah gitu ya, tapi kalian tetap akan berjalan bersama, kalian tetap akan berkomunikasi hati ke hati. Kalau misalnya ada permasalahan kalian selesaikan. Kalau misalnya kalian merasa oke, mulai bimbang nih karena ada demun juga nih. Demun ini berbicara tentang kebimbangan lagi gitu ya. Kalau misalnya udah mulai dirasa emosional lagi, akan bicara heart to heart, hati ke hati. Oke, hubungan kita lagi naik turun nih. Kadang kalau lagi baik begini, tapi kalau lagi turun begini, kita harus bagaimana? Kita harus strong ya, kita harus bareng-bareng ya. Kita harus kuat ya gitu. Dan salah satu cara kalian menguatkan diri kalian, salah satu cara kalian menjalani prosesnya dengan lebih lancar adalah dengan cara kalian akan membawa santai gitu. Jadi kalian tidak akan menjalankan hubungan ini dengan beban-beban pikiran. Baik lagi kondisinya udah sulit gitu ya. Udah ada Five of Pentacles nih, ada The Moon juga. Kalian menyadari di tanggal 16 sampai 31 Oktober nanti bisa saja hubungan akan dihadapkan dengan kondisi yang sulit. Kalian tidak mau semakin memberatkan, semakin membebani kondisi-kondisi tersebut, sehingga kalian akan berusaha untuk memilih Three of Cups, menjalani hubungan sesantai mungkin, se-enjoy mungkin gitu ya. Oke, kasus selanjutnya kita punya balance, di mana di tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 akan ada lebih keseimbangan dalam hubungan kalian. Balik lagi ya, sekarang ini atau belakangan ini sampai sekarang ini kan kalian sedang dalam tahap menyeimbangkan juga gitu ya. Temperance ini juga berbicara tentang menstabilkan gitu kan, dan kita keluar kartu balance gitu ya. Nah, dalam artian sekarang ini kan kalian sedang berusaha untuk menstabilkan gitu kan. Belakangan ini sampai sekarang ini kalian sedang berusaha menstabilkan kondisi emosional maupun hubungan kalian. Dan dari perasaan yang doi terhadap kamu, dia juga sedang dalam tahap mengontrol emosinya yang berdampak pada hubungannya. Bagaimana dia memperlakukan kamu jadinya seadanya aja, sewajarnya aja. Tapi di tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020, keadaan akan mulai membaik, akan mulai stabil lagi. Balik lagi ada Three of Cups, ada Two of Cups. Terlepas dari kondisi-kondisi sulit yang bisa saja akan kalian hadapi, kalian akan mengkomunikasikan, kalian akan berbicara hati ke hati. Oke, keadaan seperti ini kita harus bagaimana ya? Kalian akan lebih memilih untuk enjoy dalam menjalani hubungannya, dan ini yang dimaksud dengan balance tadi, lebih stabil lagi, lebih stabil daripada kondisi yang ada sekarang dan belakangan ini gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke saran. Yang pertama ada kartu don't stop gitu ya, don't stop. Dalam artian gini, seperti aku tadi bilang ada Five of Pentacles, ada The Moon juga. Kalau misalnya kamu ataupun dia, kalau misalnya kalian merasa, aduh, kondisi naik dan turun terus, emosional maupun hubungan. Aku jadi nggak bisa nih ngelihat ke depannya akan bagaimana gitu ya. Aku jadi bimbang, aku jadi bingung. Jangan berhenti, jangan menyerah. Sadari ini sebagai bagian dari proses gitu ya. Kalian akan bisa sampai ke titik akhirnya, ke titik finalnya, yaitu
Kalau dari PDKT jadi pacaran, kalau pacaran menikah, kalau menikah makin baik lagi. Kalian bisa sampai ke titik yang jauh lebih baik lagi daripada apa yang ada sekarang gitu ya. Tapi baik lagi, namanya juga perlu proses. Bisa saja kan semelelahkan itu, tidak semudah itu, tapi don't stop gitu. Jangan berhenti. Kalau kamu tidak berhenti, kalau kamu tidak menyerah, kalian akan bisa mencapai satu titik yang jauh lebih stabil lagi gitu ya. Lalu kita punya kartu Ask for Help gitu, aku bacain dulu. Angels are celestial beings who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. Jangan lupa berdoa teman-teman, minta pertolongan para Tuhan dan alam semesta, dan juga ask for help. Kalau misalnya kamu merasa kamu udah nggak kuat nih menjalani prosesnya, kamu nggak perlu mendam sendiri, kamu bisa curhat, atau kamu ngerasa tepat nih untuk minta bantuan dari orang tua kamu misalnya untuk ngomong ke doi, atau misalnya kamu ada kenalan, kamu tahu sis doi ada sahabat gitu lah. Kalau kamu minta bantuan ya nggak apa-apa, tapi harus kamu pertimbangkan ya, apakah langkah yang kamu lakukan ini adalah tepat atau tidak. Yang penting satu langkah yang pasti adalah satu langkah bantuan yang bisa kamu minta adalah berdoa gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kamu juga bisa meminta bantuan dari orang-orang tadi seperti orang tua, teman, sahabat, orang-orang lain yang terkait gitu ya. Tapi pertimbangkan apakah apa yang akan kamu lakukan ini betul, matang, tepat atau bagaimana gitu ya. Kita punya kartu sensuality, aku bacain dulu. Embracing sensuality doesn't necessarily mean you are a middle-aged swinger. It simply means you are savoring one of the coolest aspects of being alive, sensory input. It's time to get decadent and reward yourself with gift for the senses. You could drop a wad of cash on champagne and chocolate, or you could tune in and enjoy the incredible gift around you. The taste of an orange, the sounds of the forest, the texture of corduroy, I don't know your life. The point is, it's time to savor whatever your senses can grab hold of, even if that means you are being sensual. Dalam artian gini teman-teman, dalam artian um, kalau misalnya kalau misalnya kalian ngerasa hubungan lagi bimbang, hubungan udah mulai tidak seintens atau tidak sebaik biasanya gitu ya. Salah satu cara yang bisa break the ice, salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk mencairkan kembali suasananya adalah dengan misalnya sesimpel pegangan tangan, peluk, cium, atau misalnya kasih hadiah gitu kan. Sesuatu yang merangsang sensory input gitu loh, sensori gitu ya. Maksudnya sensor sensor tubuh gitu loh. Misalnya lagi emosi nih, lalu kamu peluk, kan jadi meleleh gitu kan ibaratnya kan. Kalau misalnya dia lagi marah, kamu kasih hadiah, atau kamu lagi marah dia kasih hadiah, kan jadi itu kan sensori kita kan, kita jadi apa ya? Jadi terpacu gitu kan, kayak jadi lembut lagi, jadi meleleh lagi, jadi kalem lagi gitu-gitu ya. Nah, itu salah satu caranya untuk hubungan kalian bisa berkembang ke depannya. Dan yang terakhir adalah kartu power, aku bacain dulu. You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time gitu. Dalam artinya gini, kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu, dia tahu apa yang terbaik untuk dia, kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kamu rasa tidak baik atau tidak benar, maka katakan. Dalam artian gini, dalam artian, hubungan itu kan dua kepala gitu ya. Tapi bukan berarti dia ngomong A, kamu ikutin A, kamu ngomong B, dia ikutin B, enggak gitu ya. Kalau kamu merasa jadi gini, jadi meskipun kita menjalani hubungan, dan kita punya idealisme atau prinsip tersendiri, tetap kita pegang gitu ya. Bukan berarti kita membuang semua prinsip kita gitu, enggak. Tapi balik lagi, harus ada keseimbangan, balik lagi, ini semua tentang keseimbangan gitu ya. Kamu kalau ngerasa ada yang tidak benar, maka katakan, maka perjuangkan. Tapi bukan berarti jadi ego juga ya, harus dibalancekan gitu ya, harus tahu batasannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau bilang enggak atas sesuatu, maka katakan. Kalau kamu ngerasa sesuatu harus diperbaiki atau sesuatu tidak boleh seperti ini, maka katakan gitu ya. Itu akan membantu hubungan kalian gitu. Karena jatuhnya ada independensi, ada kemandirian, kedewasaan, ada apa namanya power, kekuatan gitu ya. Jangan sampai dia mendominasi kamu atau kamu mendominasi dia gitu ya. Baik lagi, namanya hubungan itu dua kepala, dua pikiran, harus menyatu, harus seimbang, saling melengkapi, bukan saling mendominasi gitu ya. Jangan memaksakan ego gitu.
Oke, ini sesi terakhir, informasi-informasi pelengkap. Tadi ada inisial, zodiak, tanggal dan bulan gitu ya. Bisa inisial kamu ataupun dia, nama tengah, depan belakang, nama ketiga, kelima, keempat gitu-gitu. Ada zodiak juga, bisa zodiak kalian, bisa juga tanggal bulan yang familiar dengan kalian, anniversary, pernikahan, ulang tahun, tanggal lahir, dan lain-lain. Tanggal jadian, pertama kali keluar bareng gitu-gitu ya. Jangan lupa, jangan khawatir kalau misalnya informasi-informasi yang keluar ini tidak ada terkait kalian. Jangan khawatir, balik lagi ini general reading. Ambil apa yang resonate gitu ya. Oke, kita mulai. Informasi pelengkap untuk Libra, Sun and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi pelengkap untuk Libra, Sun and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi pelengkap, oke. Kita punya Oktober, kita punya Gemini atau Gemini, kita punya Virgo, kita punya huruf D, kita punya Pisces, kita punya September, kita punya 26, kita punya 31, kita punya Juni, kita punya Taurus, kita punya 27, kita punya Agustus, Agustus lagi, April, Pisces kalau nggak salah tadi keluar, 18, 3, C, Mei, November, R, Virgo, Oktober, V, K, Capricorn, dan Capricorn lagi. Libra, mungkin kamu berhadapan dengan sesama Libra. Huruf J, ini J kan? Iya, J. 17, Maret ya. Oktober, Agustus, 30, Maret, P, 10, A, Cancer, Juni, dan L gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.